Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, saya sendiri Bella Puspita. Adapun rekan saya yaitu Mutia Nurul Fauzia dan Jaswarni. Di sini kami akan membahas materi mengenai al-darar wa al-maslahah, yaitu bahaya dan maslahatnya serta cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya di sini terbagi menjadi 10. Yang pertama, tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. 2. Kemudaratan atau bahaya harus dihilangkan. 3. Kemudaratan harus ditolak semampunya. 4. Sebuah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding. 5. Kemudaratan yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak kemudaratan yang lebih umum. Cabang yang keenam yaitu kemudaratan yang lebih berat, itu dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Ketujuh, jika terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka yang diperhitungkan adalah yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan. Kedelapan, yang dipilih adalah yang paling ringan dari dua kejelekan. 9. Menangkal mafsadat adalah lebih utama dari menarik manfaat. Dan yang terakhir, kemudaratan atau kerusakan tidak akan terjadi sejak dahulu. Baik, langsung saja. Selaku pemateri pertama, saya akan membahas mengenai kaidah yang pertama, yaitu tidak boleh membahayakan diri dan orang lain. Maksud dan penjelasan dari kaidah ini yaitu terdapat perbedaan ulama dalam memaknai kedua lafaz ini. Namun pada prinsipnya dapat disimpulkan bahwa kaidah ini mempunyai cakupan-cakupan yang lebih luas, yaitu menghilangkan kemudaratan yang berhubungan dengan diri sendiri maupun orang lain, baik dia yang memulai maupun saat membalas kejahatan orang lain. Kaidah ini meliputi dua hukum, yaitu hukum tidak boleh membahasakan orang lain dan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk membalas bahaya dengan bahaya. Adapun contoh dalam bidang perbankan syariah sebagaimana yang difatwakan yaitu jual beli istisna dan pembiayaan mudharabah. Selanjutnya kaidah yang kedua yaitu kemudaratan atau bahaya yang harus dihilangkan. Maksud dari kaidah kedua ini yaitu bagaimana dan apapun yang terjadi, segala macam kemudaratan harus dihilangkan sekalipun itu sudah terjadi. Kaidah yang ketiga yaitu kemudaratan harus ditolak semampunya. Maksud dari kaidah ini yaitu wajib hukumnya mencegah kemudaratan semampu mungkin atau semaksimal mungkin, baik sebelum kemudaratan itu terjadi maupun setelah kemudaratan itu terjadi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nurul Fauzia. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kaidah keempat yaitu sebuah kemudaratan tidak boleh dihilangkan dengan kemudaratan yang sebanding. Maksud dari kaidah tersebut yaitu walaupun memang semua bentuk bahaya harus dihilangkan dengan sepenuhnya, namun ia tidak boleh dihilangkan dengan bahaya serupa atau bahaya lain yang lebih besar darinya, melainkan diperbolehkan menghilangkan suatu bahaya dengan tanpa menimbulkan bahaya yang lain, atau minimal dihilangkan bahaya lain yang lebih rendah darinya. Kaidah kelima yaitu kemudaratan yang bersifat khusus boleh dikorbankan untuk menolak kemudaratan yang lebih umum. Maksud dari kaidah tersebut yaitu walaupun memang semua bentuk bahaya harus dihilangkan dengan sepenuhnya, namun ia tidak boleh dihilangkan dengan bahaya serupa atau bahaya lain yang lebih besar darinya, melainkan diperbolehkan menghilangkan suatu bahaya dengan tanpa menimbulkan bahaya yang lain, atau minimal dihilangkan dengan bahaya yang lain yang lebih rendah. Kaidah keenam yaitu kemudaratan yang lebih berat itu dapat dihilangkan dengan kemudaratan yang lebih ringan. Maksud dan penjelasan kaidah tersebut yaitu jika seseorang harus terpaksa melakukan salah satu dari dua kemudaratan yang berbeda nilai kualitasnya, maka ia harus memilih mudarat yang lebih ringan, karena bagaimanapun juga seseorang harus menjauhi kemudaratan semaksimal mungkin, dan terpaksa melakukan kemudaratan yang paling ringan di antara dua mudarat adalah termasuk upaya maksimal tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, selanjutnya yaitu kaidah yang ketujuh. Jika terdapat dua mafsadat yang bertentangan, maka yang diperhitungkan adalah yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan.
di mana jika seseorang mendapatkan dua pilihan mafsadat yang saling bertentangan, yang sama harus diperhitungkan. Namun, tidak mungkin seluruhnya dan hanya bisa salah satunya. Maka, yang diperhitungkan adalah yang paling besar mafsadatnya dengan melakukan mafsadat yang lebih ringan. Kaidah yang ke-8. Yang dipilih adalah yang paling ringan dari kedua kejelekan, di mana apabila terdapat dua kejelekan yang mau atau tidak mau harus dilakukan atau diterima oleh seseorang karena sebuah kondisi, maka yang harus dipilih adalah yang paling ringan bobot kejelekannya. Kaidah ke-9. Menangkal mafsadat adalah yang lebih utama dari menarik manfaat, di mana kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama kita dihadapkan pada sebuah pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan atau manfaat, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatannya. Karena dengan menolak atau menghindari kemafsadatnya berarti sudah termasuk meraih kemaslahatan. Hal ini sangat bersesuaian dengan tujuan hukum Islam, yaitu meraih kemaslahatan di dunia dan akhirat. Kaidah 10. Kemudaratan atau kerusakan tidak akan terjadi sejak awal atau dahulu, di mana maksud dari kaidah ini adalah kemudaratan itu harus dihilangkan dan tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudaratan tersebut telah ada sejak lama. Karena bagaimanapun kemudaratan harus dihilangkan, dan Islam tidak membenarkan antara mudarat dengan yang baru atau yang lama. Selama ini sesuatu yang dikhawatirkan akan membawa kemudaratan atau akan merugikan, maka harus dibuang sejauh-jauhnya. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.